Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvieni akan menjelaskan tentang privatisasi BUMN dan BUMD. Privatisasi BUMN dan BUMD adalah penjualan saham Perseora, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, membesarkan manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat. Itu terdapat pada pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Kemudian tujuan privatisasi adalah yang pertama, meningkatkan kepemilikan masyarakat atas Persero. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Yang ketiga, menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik atau kuat. Yang keempat, menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif. Yang kelima, menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi global. Yang keenam, menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas. Dan yang terakhir, meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilik saham Persero. Baiklah, saya Miranda Yusyantika akan menjelaskan bagian privatisasi badan usaha milik negara atau daerah yang ideal atau yang diharapkan. Privatisasi dapat mendatangkan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia apabila setelah privatisasi badan usaha milik negara mampu bertahan hidup dan berkembang di masa depan, mampu menghasilkan keuntungan, dapat memberdayakan usaha kecil, menengah, koperasi, serta masyarakat yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, privatisasi badan usaha milik negara yang diharapkan yaitu yang pertama, mampu meningkatkan kinerja badan usaha milik negara. Yang kedua, mampu menetapkan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan badan usaha milik negara. Yang ketiga, mampu meningkatkan akses. Yang keempat, terjadinya transfer ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dan yang kelima, terjadinya perubahan budaya kerja. Serta yang keenam, mampu menutup defisit APBN. Peningkatan kerja badan usaha milik negara diharapkan bukan hanya terjadi pada jangka pendek, tetapi juga pada jangka panjang. Saya Puja Filanita akan menjelaskan strategi privatisasi BUMN dan BUMD. Privatisasi ini dapat ditempuh melalui beberapa metode. Yang pertama yaitu privatisasi melalui pasar modal. Privatisasi melalui pasar modal, strategi ini akan menghasilkan suatu perusahaan yang dimiliki bersama antara pemerintah dan swasta. Privatisasi melalui pasar modal akan menghasilkan dana yang bisa untuk menutupi defisit APBN. Lalu ada privatisasi melalui private placement oleh investor dalam negeri. Dengan pernyataan di bawah 50%, privatisasi ini pemerintah akan menjual sebagian kecil atau kurang dari 50% saham yang dimiliki atas BUMN tertentu dengan satu atau sekelompok investor dalam negeri. Lalu privatisasi private placement oleh investor dalam negeri dengan pernyataan di atas 50%. Privatisasi dengan pernyataan di atas 50% ini akan menghasilkan dana bagi pemerintah untuk menutupi defisit anggaran. Lalu ada privatisasi private placement oleh investor luar negeri dengan pernyataan di bawah 50%. Privatisasi ini akan menyebabkan adanya aliran dana yang masuk ke Indonesia yang sangat berarti untuk perputaran perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Lalu ada privatisasi private placement oleh investor luar negeri dengan pernyataan di atas 50%. Privatisasi dengan pernyataan di atas 50% ini akan menyebabkan adanya dampak yang signifikan bagi BUMN dan pemerintah Indonesia. Baiklah, saya Salbani akan menjelaskan BUMN yang sahamnya dijual pemerintah antara lain 1. PT Indo Farma Farmasi, 2. PT Wisma Nusantara Hotel, 3. PT Sukopindo Surveyor, 4. PT Sarinah Retail,
5. PT Bukit Asam Pertambangan. 6. PT Bank Mandiri. 7. PT Indocemen. 8. PT Telkom. 9. PT Pupuk Kaltim. 10. PT Kimia Farma. 11. PT PN2 Perkebunan. 12. PT Krakatau Industri Baja. 13. PT Angkasa Pura II Manajemen. 14. PT Semen Gresik Industri. 15. PT Indosat Industri. 16. PT Sukopindo Perkebunan.